Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada program kajian ilmiah dalam pembahasan Hasyiah Kitabut Tauhid buah karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hasimi Ad-Najdi rahimahullahu ta'ala. Bersama guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Hafizahullahu Ta'ala, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan bab gulu terhadap orang soleh. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, di kesempatan sesi tanya jawab nanti Anda bisa bergabung, bisa menghubungi di nomor 021891061135 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, atau juga bisa di nomor 081190079112. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dan WhatsApp, Anda bisa bertanya melalui di nomor 081190079113. Kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan materi kajian kita pada pagi hari ini. Baik, kita telah terhubung dengan Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Hafizahullah Ta'ala yang berada di studio SNTV Batam, Kepulauan Riau. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Barakallah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, barakallahu. Semoga Allah lancarkan Ustaz pertemuan kita pagi hari ini hingga akhir. Waalaikumsalam Ustaz. Pada Ustaz kami persilakan falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan taufik Allah semata pagi hari ini kita dapat dimudahkan Allah untuk bertemu kembali dalam jamuan ilmiah pembahasan kitab At-Tauhid, dan insyaallah tema kita pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan babu maja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fil salihin. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, bab sebab kafirnya anak cucu Adam dan mereka meninggalkan agama mereka yang hak adalah karena al-ghuluw fi salihin, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Para pemirsa Hasan TV yang Allah muliakan, kata-kata ghulu itu adalah bahasa Arab dari ucapan mereka ghala yaghlu. Ghala yaghlu dikatakan jika air mendidih kemudian menggelegak melimpah keluar. Jadi makna ghulu adalah perkara yang berlebih-lebihan, sebagaimana berlebihnya air manakala dia mendidih sehingga akhirnya melimpah keluar. Itulah makna ghulu. Ya, diartikan secara sederhana maknanya adalah berlebih-lebihan. Al-ghulu fi salihin maksudnya adalah sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, yang mana sikap ini akan menjerumuskan seseorang menjadi kultus terhadap orang-orang saleh tersebut. Pengkultusan kepada orang-orang saleh ini akan menjerumuskan seorang kepada mengangkat dia menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya dari manusia menjadi Tuhan di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ghulu terhadap orang saleh. Dan ini adalah penyakit yang terjadi di alam semesta ini, di bumi ini, bahwasanya sebab kekufuran keturunan Adam, karena asalnya mereka beragama tauhid. Adam alaihissalam beragama tauhid, anak cucunya semua beragama tauhid, sampai datang masanya terjadilah kesyirikan, terjadilah penyimpangan, dan penyimpangan kesyirikan ini terjadi dengan sebab al-ghuluwu fis salihin. Ghulu berlebih-lebih terhadap orang saleh. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ghulu dalam ucapan
memuji-muji orang saleh tersebut sehingga tak sengaja tanpa sadar mereka mengangkat orang salehnya lebih daripada derajat yang Allah tempatkan sebagai hamba. Ya, sebagian orang memuji-muji orang saleh bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ya, bisa menahan misalnya hujan, bisa menahan gunung meletus dan semacamnya. Ini adalah ucapan, kadang-kadang diiringi dengan keyakinan bahwasanya orang saleh ini setelah matinya dapat mendatangkan berkah, manfaat, menolak mudarat dan semacamnya. Ya. Tentunya hal ini melampaui apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Meski mereka adalah orang-orang saleh, bahkan meski mereka para nabi, tapi mereka bukan Tuhan. Jangan dipuja dan jangan diminta, jangan digantungkan, jangan dijadikan sebagai tempat bergantung, jangan datang ke kuburannya meminta kepadanya. Tak pernah ceritanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in setelah meninggalnya Nabi SAW datang ke kuburan Nabi meminta kepada Nabi segala macam hajat mereka, padahal betapa butuhnya mereka dengan bantuan. Bagaimana setelah Rasul wafat murtad bangsa Arab, hanya segelintir kecil yang tidak murtad dari orang-orang yang ada di Hijaz, dari Mekah, Madinah, Taif, sebagian besarnya murtad. Tapi tak pernah ada riwayat Abu Bakar kebingungan datang ke kuburan Nabi, tidak. Dibikin juga masa Umar bin Khattab ketika paceklik yang berkepanjangan, kering kerontang, tak ada makanan, sampai-sampai sebagian orang sudah mencuri bahan makanan karena kelaparan. Ya, tak ada, kita dapatkan keterangan Umar datang ke kuburan Nabi minta kepada beliau, dan begitulah seterusnya. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan bagaimana terjadinya awal kesyirikan di anak cucu Adam, bagaimana terjadinya kesyirikan tersebut. Ya. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah wa qaulillahi azza wa jalla ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Syekh Muhammad rahimahullah mendatangkan dalil daripada berlebih-lebihan ekstrim dalam mengkultuskan manusia. Ya, berkata Allah Jalla wa Ala, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, maksudnya kaum Yahudi dan Nasara. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Agama itu adalah sesuatu yang pas datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan-batasannya, ada ketentuannya, maka jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Manakala ada upaya menambah-nambahi agama, itulah namanya ghulu. Ya, kata Allah, ya ahlul kitab, wahai kaum Yahudi dan Nasara, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Allah Subhanahu wa taala menyinggung ahlul kitab, yaitu siapa? Yahudi dan Nasara. Yalah bagaimana Nasara sikapnya terhadap Isa bin Maryam. Kaum Nasara karena cintanya kepada Isa, mereka mengagungkan Isa, akhirnya tanpa sadar mereka menjadi Tuhan. Di samping Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap yang berlebihan. Isa bukan putra Tuhan, dia adalah Rasulullah. Dia manusia yang terlahir sebagaimana kita terlahir. Dia punya ibu sebagaimana kita punya ibu. Dia makan, dia minum sebagaimana kita makan, sebagaimana kita minum. Dia buang hajat sebagaimana kita buang hajat. Dia membesar sebagaimana kita membesar dari kecilnya. Ini seluruhnya sifat manusia, bagaimana dipertuhankan, bagaimana dijadikan sebagai putra Tuhan, disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, diminta kepadanya hajat, diminta kepadanya berbagai macam permintaan, padahal dia sendiri bukanlah Tuhan, bahkan dia juga meminta kepada Tuhan Allah Jalla wa Ala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, tidak tinggalkan dia. Ya, maka inilah sikap ghulu yang terjadi pada kaum Nasara. Mereka berlebihan dalam mengkultuskan Isa bin Maryam. Sebaliknya lihatlah bagi ghulu kepada Uzair salah seorang nabi mereka, sehingga mereka mengatakan Uzair juga adalah merupakan putra Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana sikap ghulu yang berlebihan ekstrimnya kaum Yahudi terhadap Isa. Isa mereka kafirkan, bahkan mereka ingin membunuh Isa bin Maryam. Inilah dua umat yang begitu berbeda. Yang satu ghulunya berlebihan mengkultuskan Isa sehingga menjadikannya putra Tuhan. Yang satu sifat ghulu ekstrim berlebihan sehingga ingin membunuh Isa bin Maryam.
menghabisinya, mengkafirkannya. Subhanallah. Yahudi mengatakan Isa anak zina, kaum Nasara mengatakan Isa anak Tuhan. Lihatlah gulu kedua-duanya begitu ekstrim dalam menyikapi Isa. Tapi lihat bagaimana orang-orang Islam, bagaimana orang-orang beriman. Mereka mengatakan Isa bukan anak zina, tapi bukan pula anak Tuhan. Isa bukanlah merupakan orang-orang kafir. Tidak. Dia adalah merupakan wali Allah, bahkan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia bukan Tuhan. Subhanallah. Walaupun ayat ini hakikatnya ditujukan kepada kaum Yahudi, kaum Nasara, Alkitab, tapi juga adalah merupakan sindiran kepada orang-orang beriman. Jangan kalian mengikuti cara beragama Ahlul Kitab yang terlampau hulu ekstrim dalam menyikapi orang-orang saleh mereka. Bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan guru-guru kita, tapi jangan sampai mengangkat mereka lebih daripada seorang manusia sehingga diminta, dipuja. Ketika mereka meninggal, kuburannya diagungkan, dikeramatkan, didatangi, dipuja, diminta. Ini adalah sifat yang berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arabnya namanya ghulu. Jadi jangan kalian mengangkat makhluk menjadi Tuhan. Jangan kalian merendahkan derajat Nabi menjadi orang yang kafir yang ingin bunuh. Ya, merendahkan Nabi dengan tidak mengikuti ajarannya, bahkan ingin menghancurkan ajarannya, syariatnya. Semuanya adalah merupakan sifat ghulu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang meniru cara beragama Yahudi dan Nasara ini. Subhanallah. Dan Nabi kita telah mengatakan barang siapa yang meniru suatu kaum akan digolongkan kepada mereka. Ya. Maka barang siapa yang menyembah wali-wali, menyembah Nabi, mengikuti tradisi kaum Nasara. Ya, yang mengkuduskan Isa bin Maryam secara berlebih-lebihan. Subhanallah. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullah fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dalam hadis yang sahih dari jalur Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, fi qaulihi ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum. Dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Nuh yang mereka mempertahankan berhala-berhala mereka agar mereka tetap istiqamah menyembah berhala. Mereka tidak mengikuti ajaran Nuh yang menyuruh mereka menyembah Tuhan yang satu, Allah Rabbul Alamin. Ya, maka mereka berkata satu sama lain agar mereka konsekuen menyembah berhala-berhala mereka. Allah berfirman tentang mereka, wa qalu, dan mereka yaitu umat Nabi Nuh berkata, la tadharunna alihatakum, la tadharunna alihatakum. Jangan pernah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini demi mengikuti Nuh. Jangan meninggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan yang banyak demi mengikuti Nuh yang menyembah Tuhan yang satu. Wala tadharunna waddan. Jangan kalian tinggalkan berhala kalian bernama berhala Wad, Suwa, wala Suwa'an, wala Yaghutha wa Ya'uq wa Nasr. Jangan pernah tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 nama ini, Wad, Suwa, Ya'uth, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 nama ini, ya berkata urijalin salihin min qaumi Nuh. Inilah nama orang-orang salih yang mereka itu hidup di zaman Nabi Nuh. Ya, Nuh umurnya panjang, dakwanya 950 tahun. Ya. Jadi pada masa Nabi Nuh ini hidup, ada 5 orang yang mereka merupakan orang-orang terbaik pada masa tersebut, yang bernama Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kata Ibnu Abbas, ini adalah merupakan nama orang-orang saleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Falamma halaku, tatkala mereka wafat, dan mereka wafat dalam waktu yang berdekatan. Wafatlah Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Auha syaitanu ila qaumihim. Maka syaitan, iblis, membisikkan kepada orang-orang tinggalkan kaum mereka.
Asalnya mereka selalu datang ke kuburan orang-orang ini, datang ke kuburan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, selalu datang ke sana. Maka syaitan membisikkan kepada mereka, daripada payah kalian mendatangi kuburannya, mengapa takkan pahat saja untuk mereka gambar-gambar mereka, patung-patung mereka. Ya, sehingga kalian tak payah harus ke kuburannya. Buat patung tersebut, berkumpullah kalian di sana. Peringatilah jasa-jasa mereka. Ya, anansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Lebih baik kalian buat patung-patung tersebut di tempat mana kan selalu berkumpul-kumpul. Mungkin di taman-taman kota di mana mereka selalu berkumpul, dibuatlah patung-patung Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr, diberdirikan. Subhanallah. Ya, maka mereka senantiasa datang ke sana, duduk di sana, mengenang jasa orang-orang ini. Wasammauha bi asma'ihim, dan dinamakanlah patung-patung yang mereka pahat ini dengan nama-nama orang saleh tersebut. Dikatakanlah ini patung Wad, patung Suwa, patung Yaghus, patung Nasr. Ya. Fafa'alu, akhirnya mereka pun melakukan apa yang telah disarankan oleh iblis syaitan. Lihatlah betapa halusnya syaitan menggelincirkan manusia. Syaitan menggelincirkan manusia bukan langsung dalam bentuk kufur, ingkar kepada Allah, tidak. Tapi daripada mencintai para wali Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan, apa tandanya kalian itu setia kepada mereka? Kalau kalian setia, selalu kenanglah mereka. Daripada payah ke kuburannya, buatkanlah patung-patung, letakkan di tempat-tempat ya berkumpul kalian. Bahkan lambat laun syaitan mengatakan, mengapa harus di tempat-tempat kumpul kalian saja? Mengapa tak akan buat pula patung-patung tersebut di rumah-rumah kalian supaya lebih gampang mengingat mereka? Subhanallah. Perlahan-lahan tapi pasti syaitan dengan sabar menggelincirkan umat manusia dari cinta berlebihan kepada wali, akhirnya menjadikan mereka sebagai berhala yang disembah. Ya, wasammauha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad. Tetap mereka belum menyembah, hanya untuk dikenang, diingat. Awalnya hanyalah merupakan ziarah ke kuburan, lambat laun dibuat patung-patungnya, lambat laun diperbanyak patungnya sehingga di rumah-rumah mereka pun ada. Ya, hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu. Manakala telah meninggallah generasi ini yang cinta kepada orang-orang saleh meninggal, generasi berikutnya, generasi cucu cicit mereka, ilmu telah hilang. Patung-patung ini. Syaitan membisikkan kepada generasi yang datang belakangan, sesungguhnya patung-patung ini adalah patung-patung yang dahulu disembah oleh nenek moyang kalian. Dengan patung inilah diturunkan hujan. Dengan patung inilah dikabulkan berbagai macam hajat. Minta kepada mereka, inilah berhala-berhala Tuhan-Tuhan kalian yang menyampaikan kalian kepada Tuhan yang maha tinggi. Tuhan yang maha tinggi, Allah Jalla fi'ula. Karena itulah diutus Nuh alaihissalam kepada mereka agar Nuh mengembalikan mereka lagi kepada jalan tauhid. Ya, dan patung-patung ini ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan banjir besar, tenggelam bumi ini semua dengan sebab kesyirikan, sampai gunung-gunung pun tenggelam, patung-patung ini pun akhirnya tertimbun, hilang. Subhanallah. Namun ya, ketika bangsa Arab kembali kepada bangsa Arab, bangsa Arab itu ditinggalkan Ibrahim beragama tauhid. Ibrahim beragama tauhid. Putranya Ismail pun beragama tauhid. Mereka tegak di atas agama tauhid, menyembah Allah Tuhan yang satu. Ya, berjalanlah waktu demi waktu. Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah. Amr bin Luhai ini ditaati oleh kaumnya, dijadikan sebagai pemimpin oleh kaumnya. Bangsa Arab begitu ya takjub kepada Amr ini karena rajinnya beribadahnya, taatnya dia dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergilah Amr bin Luhai ini safar ke negeri Syam. Dan di negeri Syam, Amr bin Luhai melihat ada patung-patung yang disembah.
Amr bertanya kepada mereka, mengapa kalian menyembah patung-patung ini? Mereka berkata, ini adalah merupakan orang-orang saleh kami yang telah meninggal. Mereka lah perantara kami kepada Allah. Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kami, tak akan mengabulkan permintaan kami, kecuali minta kepada mereka patung-patung ini. Nanti mereka akan sampaikan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, atau Allah Rabbul Alamin telah menjadikan mereka sebagai perantara-perantara untuk kalian. Tak perlu jauh-jauh minta kepada Allah, minta kepada mereka. Tak usah sembelih untuk Allah, sembelih untuk mereka. Tak usah bergantung kepada Allah, bergantung kepada mereka. Subhanallah. Maka akhirnya bangsa Arab pun rusak akidahnya. Karena itulah ketika Isra Miraj, Nabi ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala tentang Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah ini. Dia menyeret-nyeret usus perutnya yang terburai-burai di neraka. Dialah yang pertama kali merubah agama Ibrahim, sehingga terjadilah kesyirikan di Jazirah Arabia. Subhanallah. Setelah itu dia pun pulang ke Jazirah Arabia. Dia bawa beberapa patung ke Jazirah Arabia. Lambat laun akhirnya terkenalah budaya penyembahan kepada patung-patung di Jazirah Arabia. Bahkan syaitan, iblis menunjukkan kepada mereka yakni patung-patung yang terpendam dari peninggalan Nuh alaihissalam. Subhanallah. Akhirnya diketemukanlah kembali patung Wad. Ya, maka patung Wad ini patung berhala yang diagungkan oleh suku Kalb. Ya, di tempat yang bernama Daumatul Jandal. Kemudian terbongkar pula patung Suwa. Suwa ini yang menjadi berhala yang paling diagungkan oleh suku Hudzail. Ya, kemudian muncul pula Yaguth. Yaguth ini merupakan patung yang diagungkan oleh suku Murad dari negeri Yaman sana. Kemudian Bani Ghatif di Juruf, ya, di Sabah sana. Adapun Ya'uq adalah patung yang disembah, diagungkan oleh suku Hamadan. Adapun Nasr adalah merupakan berhala yang disembah oleh suku Himyar, keturunan Dzil Kila'. Ini semua nama orang-orang saleh sudah menjadi patung, menjadi tradisi, disembahlah mereka menjadi tuhan-tuhan lain dari selain Allah SWT. Dari mana? Dari sifat ghulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan mereka. Subhanallah. Ya. Berkata salah seorang ulama kita, At-Tabari rahimahullah mengatakan, ya, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan dengan jalurnya dari Muhammad bin Qais, sesungguhnya Yaguth, Ya'uq, Nasr, mereka orang-orang saleh dari Bani Adam. Mereka memiliki pengaruh, memiliki pengikut. Tatkala mereka meninggal, maka berkatalah para pengikut mereka ini, mengapa tak kita gambar saja patung-patung mereka, kita pahat agar dapat mengobati kerinduan kita kepada mereka. Subhanallah. Apabila kita melihat mereka, kita semakin semangat beribadah, meniru mereka yang semangat beribadah. Maka mulailah dibangun patung-patung mereka, dipahat. Tatkala meninggal para pemahat patung ini dan generasi-generasi yang mengagungkan patung-patung ini, datang generasi lain yang tidak ada pada mereka ilmu. Iblis membisikkan kepada mereka. Kata iblis, ini adalah merupakan sembahan orang tua kalian terdahulu, sembahlah. Dengan mereka lah turun hujan, karena mereka lah keberkahan bumi ini datang, mintalah kepada mereka. Jadilah mereka semua disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas ketika membacakan ayat wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa yauqa wa nasra, kata Ibnu Abbas ini adalah nama orang-orang saleh yang hidup di masa Nabi Nuh. Falamma halaku, manakala mereka meninggal, dan mereka meninggal berdekatan, membuat bersedihnya orang-orang yang ditinggalkan kaum mereka. Auha syaitanu ila qaumihim, syaitan membisikkan kepada kaum yang mereka tinggalkan, anansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban, tegakkanlah, pahatlah, dirikanlah, bangunlah patung-patung mereka, buatlah nama-nama patung tersebut dengan nama-nama mereka. Kemudian dibuat dan memang belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu abidan,
Manakala zaman berganti, generasi pun berganti, semakin jauh daripada ilmu, disembahlah Tuhan-Tuhan intelijen Allah. Dikirimkanlah Nuh kembali meluruskan akidah mereka. Namun mereka enggan. Hanya 11 orang yang beriman dengan Nuh. Setelah Nuh berdakwah selama 950 tahun, akhirnya datanglah masanya Allah turunkan azabnya, datanglah banjir besar, Allah turunkan seluruh hujan dari langit tanpa ada batasan. Tenggelamlah seluruh bumi ini sampai gunung-gunung pun tenggelam. Subhanallah. Habislah kaum musyrikin, tinggallah kaum mukminin yang ada di atas bahtera. Mereka beranak-pinak, kemudian terjadi lagi kesyirikan, begitulah seterusnya. Dikirimkanlah nabi-nabi, dikirimkanlah setelah Nuh, Saleh, Syuaib, Lut, Ibrahim, dan seterusnya. Agar senantiasa ada sepanjang zaman orang-orang yang meluruskan akidah manusia yang menyimpang agar kembali kepada agama universal, agama semua umat manusia, agama Adam alaihissalam, agama semua nabi, yaitu menyembah Tuhan yang satu semata. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, qala ghairu wahid min as-salaf, berkata banyak dari ulama-ulama salaf, lamma matu akafu ala quburihim, manakala mereka meninggal maka berdatanganlah menziarahi kuburan mereka para pengikut mereka. Bersedih pulang balik datang ke kuburan. Maka kesyirikan itu bermula daripada ziarah yang berketerusan ke kuburan dalam bentuk mengagungkan orang yang meninggal tersebut. Itu step awal, langkah pertama, ziarah. Ya, langkah kedua bertawassul, berperantara dengan kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Langkah ketiga, digelincirkan setan, minta kepada mereka. Mengambil keberkahan daripada tanah kuburan mereka. Menganggap tanah mengandung orang suci. Ya, tentunya tanah ini tanah yang begitu dahsyatnya di sisi Allah SWT. Tanah ini dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Jadilah dia menjadi jimat yang dibawa manusia, diagungkan manusia. Dianggap dapat menyelamatkan rumah, menyembuhkan penyakit. Dan ujungnya adalah kuburan-kuburan yang awalnya diziarahi ini lambat laun dijadikan sebagai tempat pemujaan, dipuja, disembah, diibadati, bahkan sujud kepadanya, bahkan meminta, bahkan beriktikaf di sisi kuburan tersebut, beribadah di sisi kuburan tersebut. Subhanallah. Selesailah tauhid mereka. Subhanallah. Selesai tauhid mereka. Mereka mengikuti cara beragama kaum musyrikin. Ya, dan ini adalah merupakan musibah, fenomena yang kita lihat di masyarakat, banyaknya kuburan-kuburan yang tanpa terasa dijadikan sebagai tempat bergantung dari selain Allah Subhanahu wa taala, dipuja, bahkan disembah, disujuti. Ya, diminta disembelih di sana sembelihan, bahkan dicukur di sana kepala-kepala manusia, rambut manusia dicukur. Dalam bentuk pengagungan kepada orang yang telah meninggal. Bahkan sebagian daripada kubur ditawapi oleh manusia. Berubahlah agama Muhammad SAW yang murni, yang mengajarkan agar menyembah kepada Allah, berubah dalam bentuk kecintaan kepada wali-wali, ya, dibungkus dalam bentuk pengagungan kepada wali-wali. Di sanalah hakikatnya kesyirikan terdapat. Subhanallah. Berkata Ibnu Qayyim, "Tsumma sawwaru tamathilahum." Setelah mereka ziarah ke kuburan pulang balik, mereka pun akhirnya tak sabar, mereka buat patung-patungnya. "Tsumma tala 'alaihimul amadu fa'abaduhum." Manakala masa berganti, datang generasi demi generasi, akhirnya disembahlah Tuhan-Tuhan ini. Subhanallah. Pemirsa santipin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya riwayat lainnya, wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu, akhrajah. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tatruni, jangan kalian mengkultuskan saya, kata Nabi. Jangan kalian mengkultuskan saya, jangan hulu terhadap saya. Kama atratin Nasara bin Maryam, sebagaimana kaum Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Ketika Nabi datang, para sahabat berdiri menyambut Nabi, menghulukan Nabi. Nabi tak suka perbuatan mereka.
Ketika mereka memanggil Nabi, mereka panggil dengan ucapan-ucapan pujian, anta sayyiduna, engkaulah pemimpin kami, wa bunu sayyidina, anak pemimpin kami, anta khairuna wa bunu khairina, engkaulah orang terbaik dari kami, anak orang terbaik. Kata Nabi, qulu biqaulikum, katakan saja sebagaimana yang biasa. La yajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menjerumuskan kalian. Akhirnya kalian mengkultuskan saya. Aku tak suka dikultuskan. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Aku bukan Tuhan. Sehingga kan harus kultuskan diriku. Nabi tak suka dikultuskan. Nabi tak suka dianggap sebagai Tuhan. Diangkat menjadi Tuhan. Karena itulah kita lihat betapa dahsyatnya upaya Nabi menjaga kemurnian tauhid. Agar jangan sampai umat tersesat. Ketika dua orang yang melantunkan syair-syair di masa jahiliyah di hadapan Nabi, mereka bersenandung, mereka mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di tengah-tengah kami ada seorang nabi tahu perkara yang esok terjadi. Kata Nabi, la, jangan katakan ini aku tak tahu perkara yang terjadi esok. Subhanallah. Yang tahu perkara gaib hanyalah Allah. Kalaupun perkara-perkara gaib yang akan datang diketahui para nabi, itu hanyalah merupakan informasi yang mereka dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka tahu perkara gaib, Allah beritahukan kepada mereka. Subhanallah. Ketika ada sahabat yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan engkau, kata Nabi, Subhanallah, bagaimana kau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakan terserah Allah semata. Ini upaya Nabi SAW. Agar jangan sampai beliau itu dikultuskan sebagaimana dikultuskannya Isa bin Maryam. Subhanallah. Di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, kuburan Nabi semenjak beliau terkubur dibatasi oleh Bunda Aisyah, dijaga agar tidak terjadi penyelewengan dalam bentuk penyembahan kepada kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai saat ini kau lihatlah bagaimana Allah menjaga kubur Nabi daripada kesyirikan, sehingga kubur Nabi tak dapat disembah, sujud di sana. Kau lihat bagaimana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hanya sekedar melintas mengucapkan salam. Ya, tak ada yang sujud ke sana, apalagi berdiri berlama-lama di sana. Nanti akan kita dapatkan riwayat keterangan datang seseorang dari negeri yang jauh. Dia mendekati sisi terbuka yang sedikit menjorok ke dalam, menghadap kepada kuburan Nabi SAW. Maka datanglah cucu Nabi Hasan bin Ali berkata kepadanya, apa yang kau buat ini? Sungguh engkau di sana dan engkau di sini ketika mengucapkan salam kepada Nabimu sama saja, tak ada beda bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka Nabi kembali kepada hadis Umar bin Khattab. Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, la tatruni, jangan kalian kultuskan saya kama atatin Nasara bin Maryam, sebagaimana kaum Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku ini hamba. Faqulu, katakan saja Abdullah wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Akhraja. Kau lihatlah bagaimana gulu berlebih-lebihan kepada ulama-ulama orang saleh. Ketika datang tangannya dicium, ketika dia minum, minumannya diperebutkan mencari keberkahan, ketika dia meninggal, kuburannya pun diagungkan. Diletakkan padanya berbagai macam bangunan-bangunan, keindahan. Subhanallah. Sehingga manusia meyakini ini kuburan bukan sembarang orang. Ya. Lambat laun kuburan ini dijadikan sebagai wisata religi. Datanglah orang ke sana berbondong-bondong padanya. Dan tidak sedikit yang datang ke sana meminta kepada orang yang telah meninggal tersebut. Bukankah ini namanya kesyirikan? Ya, ini namanya kesyirikan. Dari mana? Dari berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh. Atas dasar cinta, syaitan menggiring mereka akhirnya menyembah orang-orang saleh. Subhanallah. Karena itulah ulama-ulama salaf tak suka dikultuskan. Subhanallah. Walaupun boleh kita mencium tangan guru kita, tapi tak semua guru ya dalam perkara ini mengizinkan, karena dia menganggap dirinya tak layak untuk dicium tangannya. Subhanallah. Ya, khawatir jangan-jangan sampai nanti mereka mengkultuskan sang guru. Kau lihatlah bagaimana beragamanya kaum musyrikin, mereka mengkultuskan manusia, menyembah manusia. Subhanallah. Apalagi sebagian agama meyakini adanya reinkarnasi. Orang-orang tertentu dianggapnya reinkarnasi Tuhan. Dikultuskan, dipuja, disembah. Kok dia lah agama-agama di luar Islam?
Ada seorang anak gadis yang sejak kecilnya memiliki syarat tertentu, kata mereka, ini gadis bukan sembarang gadis, ini titisan daripada Tuhan. Maka anak ini dimuliakan, diletakkan, orang datang ke sana sujud, mencium kakinya. La ilaha illallah. Kata mereka, ini reinkarnasi Tuhan. Ini dikatakan kaum Nasara juga terhadap Isa bin Maryam, ini reinkarnasi Tuhan. Subhanallah. Tapi tidak dengan kaum muslimin. Kita harus menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Kembali kepada kitab ini. Qala Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah SAW. Yani berkata Umar, berkata Rasulullah, Iyyakum wal ghuluwa. Jangan kalian berbuat ghulu, melampaui batas. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sungguh sikap berlebihan kepada orang-orang saleh yang telah membuat binasa agama orang-orang sebelum kalian. Disembahlah Isa, disembahlah Uzair, macam-macam disembah. Simbol-simbol manusia disembah. Subhanallah. Kau lihat bagaimana setiap agama di luar Islam menyembah makhluk yang mereka wujudkan dalam bentuk patung-patung. Wal muslimin an ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah al-mutanatti'un, orang-orang yang berlebih-lebihan. Qala salatan, Nabi ulang 3 kali, binasalah orang-orang berlebih-lebihan, binasalah orang berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam beribadah saja kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ibadah yang berlebih-lebihan tersebut bid'ah. Jelas. Zuhur itu 4, jangan kau tambah 5. Salat 5 waktu sehari sebelum wajib, jangan kau tambah menjadi 6. Ketika engkau tahap 7 kali putaran, jangan kau tambah menjadi 8. Tak indah ketika ditambah. Semua yang ditambah tak indah, ghulu namanya. Subhanallah. Pekerjaan yang ditambah tak sesuai dengan SOP tidak indah. Kau akan ditolak oleh manajermu, dibuang. Kenapa? Karena berlebih-lebihan. Di luar daripada SOP. Semua yang berlebih-lebihan itu buruk. Tangannya 5, kalau anda kata muncul 1 jari 6, buruk. Dibolehkan oleh ulama untuk diperoperasi. Semua yang berlebih itu buruk. Yang sempurna adalah yang pas. Karena agama ini adalah agama yang pas Allah turunkan. Jangan sampai ditambah-tambahi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjauhkan kita daripada sifat ghulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh, sehingga akhirnya menyembah mereka. Walau kita memuliakan mereka, menghormati mereka, tapi tidak akan mungkin mengangkat mereka sebagai Tuhan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad. Tafadhal akhi. Nah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan kami ucapkan atas materi kajian yang Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Kita beralih pada sesi tanya jawab. Kami mengajak kembali pada pemirsa Sun TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi nomor 021 8910 6135 atau juga bisa di nomor 0811 900 7912. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dan WhatsApp, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di nomor 0811 900 7913. Kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan materi kajian kita pada pagi hari ini. Baik, ada penanya pertama dahulu Ustaz dari pesan WhatsApp dari Ibu Dian di Cikarang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum mengustadkan seseorang yang bukan Ustaz? Dari segi keilmuan masih sangat kurang mumpuni, tapi diagung-agungkan oleh sebagian orang. Mohon penjelasan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wa ba'du. Dilarang mengustadkan orang yang bukan ustad. Dilarang mengemaskan yang bukan emas. Dan begitu kaidah selanjutnya. Ya. Tentulah dalam hal ini kita harus mengetahui ya, yang layak dianggap orang alim adalah memang orang-orang alim. Yang tak alim bagaimana dialimkan? Dalam perkara dunia, yang tak layak jadi dokter, jangan kau tambahkan kepadanya gelar dokter. Jangan kau buka untuknya praktek menjadi dokter. Dia tak pernah belajar ilmu kedokteran. Kalau kau bukakan untuknya ilmu praktek kedokteran, kau suruh dia praktek dokter, mungkin dia lebih banyak membahayakan pasiennya daripada menyembuhkan. Demikian juga dalam agama. Agama ini mirip dengan
perkara-perkara dunia. Ya, para ulama adalah merupakan atiba'ul qulub, mereka dokter-dokter hati, menerangi hati manusia yang kelam, yang dikelamkan dengan berbagai macam kesyirikan, khurafat, bid'ah, ujub, sombong, takabur, hasad, macam-macam penyakit hati. Terapinya ada pada ulama. Subhanallah. Maka ulama ini yang akan dapat menterapi manusia. Subhanallah. Sebagaimana badan kita, raga kita ini, manakala sakit, ada ahlinya untuk menterapi penyakit-penyakit raga kita. Dialah dokter-dokter dunia. Maka dokter-dokter dunia itu akan merusak bila mana mereka bukan dokter. Subhanallah. Bahkan mungkin bisa membinasakan pasien. Demikian juga dalam perkara agama akan merusak seseorang jika yang berfatwa orang yang tak layak berfatwa. Yang berfatwa tanpa ilmu, menyampaikan suatu materi tanpa ilmu, dia lebih banyak merusak, membinasakan umat daripada memperbaiki umat. Karena itu dalam Islam dilarang orang berkata-kata tanpa ilmu, bahkan dia merupakan dosa terbesar setelah kesyirikan. Wallahu tabaraka ta'ala. Naam. Jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Kita beralih pada pertanyaan kedua Ustaz dari Ibu Nur di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan asabiyah atau kesukuan ini saja, atau kecenderungan terhadap satu kelompok ataupun organisasi tertentu agar kaum muslim ini bisa bersatu dalam kebaikan dan kebenaran? Mohon nasihat Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asabiyah, kefanatikan kepada suatu perkara yang melampaui batas sehingga menganggap dialah merupakan tujuan hidup, ini membahayakan. Dan ini penyakit adalah penyakit yang dibisikkan oleh syaitan. Ketika syaitan ingin membinasakan manusia, maka syaitan akan membisikkan kepada setiap umat itu memiliki sifat-sifat asabiyah. Mengapa terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj beratus tahun di kota Madinah, Yathrib? Jawabannya gara-gara asabiyah. Aus membanggakan sukunya, Khazraj membanggakan sukunya. Akhirnya antara mereka terjadi peperangan, masing-masing menganggap lebih hebat. Demikian juga lah sekte-sekte dalam Islam. Ya, karena itulah kita dilarang berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Kenapa akan muncul sifat asabiyah? Selalu mengatakan kami yang paling baik, kamilah nomor satu. Kami yang paling benar, di luar kami salah. Subhanallah. Sehingga tak lagi digunakan akal sehat untuk mencerna dalil. Tidak. Tak ada kesempatan akal berperan untuk mencerna dalil yang ada keterangannya, tidak. Ada perkataan sahabat, tidak. Gara-gara gulu tertutuplah ketiga itu akal sehat. Pokoknya kelompok kami yang benar, kami yang benang, kami yang paling hebat. Inilah dampak daripada sifat gulu, berlebihan, fanatik. Ya, ini yang membinasakan umat. Karena ini merupakan tipu daya setan. Ini yang membuat manusia berpecah belah. Karena itulah Allah mengatakan, wala takunu minal musyrikin, jangan meniru gaya beragama orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum, mereka yang telah memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, mereka pun berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Subhanallah, ormas adalah merupakan sarana saja. Ketika dijadikan sebagai tujuan, dibangun di atasnya kecintaan, kebencian, yang bukan ormas kami benci, yang di luar ormas kami sesat misalnya. Ini penyimpangan dalam beragama. Subhanallah. Diajarkan bahwa kita hanya fanatik kepada dalil, kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah, kepada pemahaman para sahabat, bukan kepada selain itu. Dan siapapun yang menjadikan ada selain Rasulullah SAW sebagai panduan dalam segala hal, membenarkan semua yang dia katakan, ya, mengikuti dalam segala hal yang dia perbuat, maka dia telah tergelincir, ya, salah kaprah dalam menjadikan manusia sebagai tandingan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rusaklah kesaksiannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rusak. Oleh karena itu jangan sampai kita memiliki sifat ghulu. Berbahaya, bahkan terkadang sudah seorang belajar, sudah mengaji salam, masih ghulu kepada guru. Ini kata guru kami. Ini ditahdir guru kami, kita harus ikuti tahdirnya. Kalau enggak berarti guru kita tidak kita muliakan. Pemahaman yang menyimpang. Guru kepada guru pun tak boleh. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ustaz, kita terima pertanyaan melalui telepon, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Iya. Halo, silakan. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Iya, ini Ibu Bulan Harahap dari Tanjung Inim. Iya Bu, silakan Ibu pertanyaannya.
Pertanyaannya Ustadz, di luar tema, bolehkah kita safar ahwat ya jaraknya itu 100 kilometer tanpa mahram? Terima kasih Ustadz. Syukron. Ya. Afwan. Ya, untuk Ibu Bulan ini barakallahu fiik. Dari keterangan Nabi yang mulia SAW jelas bahwa dilarang perempuan safar tanpa mahram. Ya. Selama dia dianggap safar, maka dilarang seorang perempuan pergi tanpa mahram. Ya. Selama dianggap safar, kalau bukan safar nggak ada masalah. Misalnya dia putar-putar di daerahnya. Ya, putar-putar misalnya di wilayah dia. Dari pagi sampai sore sampai dihitung dalam kilometer mobilnya mungkin sudah berjalan 100 km karena mutar-mutar. Tapi daerahnya nggak dianggap safar. Maka tak mengapa. Namun ketika dia dianggap safar keluar daripada daerahnya, maka Nabi SAW tak membenarkan. Bahkan dalam peristiwa haji saja, ketika ada salah seorang sahabat yang ingin jihad bersama Nabi SAW, Nabi bertanya tentang istrinya, dia katakan, aku tinggalkan istriku mau berangkat haji bersama rombongan Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah SAW, kau temanilah dia, hajilah bersamanya. Nabi batalkan jihadnya demi mengikuti istrinya yang pergi haji. Oleh karena itulah para ulama mengatakan yang syarat haji itu menurut pendapat yang paling rajih harus dengan adanya mahram. Ketika tak ada mahram maka dianggap tidak ada. Ya, artinya dianggap bermasalah hajinya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meski hajinya sah. Oleh karena itu Ibu barakallahu fiik, ketika Ibu safar hendaklah ada mahram. Karena itu ketentuan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita beralih pada pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya. Dari penanya di Bekasi dengan Bapak Abdullah, beliau bertanya, apa hukum memajang foto guru kita Ustaz, baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup? Apakah ini termasuk gulu dan dari terkait hukum foto tersebut apa hukumnya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'du. Tentunya kita tak bisa melepaskan diri daripada perbedaan para ulama dalam menyikapi fotografi. Sebagian mengatakan dia dilarang, termasuk ke dalam gambar yang dilarang. Sebagian mengatakan dia tidak dilarang karena dia bukan gambar yang dimaksudkan Nabi SAW. Karena fotografi adalah merupakan yakni sesuatu yang bukan diada-adakan oleh manusia daripada gambar-gambar yang dibuat. Tak sama dengan gambar yang dibuat dengan tangan. Dia adalah merupakan alat yang dapat membuat sesuatu itu menjadi tetap. Itu saja bedanya. Oleh karena itulah ketika mereka berbeda-beda dalam perkara fotografi ini, berbeda-beda pula hukumnya. Yang mengatakan dia termasuk ke dalam gambar maka haram secara mutlak. Kecuali dalam perkara darurat semata seperti paspor, KTP dan semacamnya. Ya, yang mengatakan dia ini tidak sama dengan gambar yang dilarang Nabi dengan tangan, dipahat dengan tangan, dia berbeda. Karena itulah mereka membolehkan. Ya, kalau kita memilih pendapat yang membolehkan fotografi ini, gambar-gambar ini, maka tentulah tidaklah baik jika dibuat gambar-gambar ini di dinding-dinding, diagungkan, dibesarkan dan semacamnya. Karena hal ini dia khawatirkan akan menjadi sarana kepada kutus kepada mereka pula. Lambat laun ketika ilmu hilang, mereka dapat dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebaik-baiknya adalah menjaga diri. Jangan sampai hal ini menjerumuskan kita kepada kesyirikan, kepada sifat ghulu. Tak usah digantung-gantungkan foto-foto orang. Bukan hanya foto-foto wali, foto-fotomu pun tak perlu kau gantung-gantungkan. Ya, di dinding-dinding kau agung-agungkan. Kalau kau mengatakan bahwasanya foto itu boleh, wallahu taala alam. Nah, sebelum kita tutup barangkali ada ikhtitam dari Ustaz. Cukup insyaallah. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan kepada Ustaz kami ucapkan. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perjumpaan kita pada kajian hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan pada pemirsa Hasan TV yang telah setia menyimak program Hasan TV khususnya pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya setiap hari Senin jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama kajian berlangsung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.